Anda kembali di Nusantara Malam, pemirsa. Selain mencegah dan memadamkan kebakaran, tugas pokok Damkar adalah untuk menyelamatkan korban baik kebakaran maupun bencana lain. Mereka juga dilatih melakukan tugas penyelamatan yang terkait dengan kebakaran, salah satunya mengevakuasi seekor buaya yang masuk tambak ikan warga dan melepaskan cincin dari jari tangan warga yang sudah menyempit, seperti pengalaman para petugas Damkar di Kota Tarakan. Maka tak heran aksi heroik mereka banyak dikenang warga. Dan untuk mengetahui bagaimana kiprah para petugas Damkar di Kota Tarakan ini, kita telah bersama dengan Bapak Haji Eko P. Santoso selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satpol PP PMK Kota Tarakan. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Eko, ini tugas PMK ternyata memang tidak hanya memadamkan kebakaran saja ya? Benar sekali. Iya, tugas-tugas apa saja sih Pak yang biasanya dilakukan di sana? Ya, ini seiring dengan perjalanan waktu dan juga tuntutan daripada kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, pemadam kebakaran saat ini tugasnya semakin luas. Jadi tidak hanya terkait dengan bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, tapi ada tugas baru yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu terkait dengan fungsi penyelamatan atau rescue. Nah, terkait dengan rescue ini, tentunya ini menjadi tantangan baru kami pada jajaran pemadam kebakaran di Kota Tarakan. Dan ini semua harus kami persiapkan dalam rangka menjamin perlindungan kepada masyarakat terhadap risiko-risiko terkait dengan ancaman kebakaran maupun non-kebakaran. Kira-kira demikian. Iya, kalau kita ketahui ini di Kota Tarakan atau mungkin secara luas di Kalimantan Utara ini memang rentan dengan resiko bahaya kebakaran hutan. Nah, ini tentunya resiko-resiko ini banyak sekali dihadapi oleh para petugas dari Damkar sendiri. Ini bagaimana keseharian mereka, bagaimana mereka secara mental siap untuk mengatasi itu semua? Ya, ini memang harus kita persiapkan, dan persiapan ini tentunya tidaklah mudah. Ya, tentunya ini lebih terkait dengan strategi kebijakan di dalam penanggulangan risiko, baik kebakaran maupun non-kebakaran. Ya, kami di Damkar dan Penyelamatan Kota Tarakan, strategi kami sudah harus berubah, ya, seiring dengan tuntutan perubahan yang ada di sekeliling kita. Yeah. Ya, kami saat ini mengedepankan strategi antisipasi dan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan inilah tugas terberat dari setiap jajaran pemadam kebakaran. Artinya apa? Kita harus senantiasa siap siaga sewaktu-waktu tugas memanggil kita, termasuk dalam rangka penanggulangan kebakaran, baik kebakaran bangunan maupun kebakaran hutan dan lahan, termasuk tugas-tugas dalam rangka evakuasi dan penyelamatan yang terkait dengan hal-hal yang mengancam keselamatan jiwa manusia. Inilah yang barangkali harus menjadi mindset kita dan perilaku kita sebagai jajaran pemadam kebakaran dan penyelamatan. Ya, boleh dong Pak Eko berbagi sedikit bagaimana kisah suka duka yang terunik mungkin dialami oleh Pak Eko sendiri mungkin, atau mungkin ada juga timnya yang mengalami itu? Ya, kami barangkali untuk jajaran pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kota Tarakan, ya, tentunya di dalam pelaksana tugas senantiasa kami harus melandasi dengan spirit ini adalah pengabdian yang terbaik, sehingga pengabdian ini harus kita landaskan dengan nilai-nilai profesionalisme kita dan nilai-nilai untuk bisa melayani pada masyarakat. Tentunya di dalam pelaksana tugas ini tidaklah mudah, ya. Tidaklah mudah ini karena apa? Banyak masyarakat kita yang kadang juga belum mengerti dan memahami fungsi dan peran daripada pemadam kebakaran. Sebagai contoh ya, saat terjadi kebakaran, ini bukan malah masyarakat ini membantu aksesibilitas unit kendaraan kami dan petugas kami untuk bisa lebih cepat. Malah berkerumun, menonton begitu ya? Iya, justru malah kadang mereka menonton dan kadang menghalangi. Ini yang barangkali menjadi tantangan. Tapi sekali lagi, biarlah semua ini berjalan seiring perjalanan waktu nanti. Upaya-upaya edukasi dan
literasi kepada masyarakat juga terus kami bangun. Ini dalam Pengalaman rangka apa? Mengurangi risiko terjadinya dampak daripada kebakaran itu sendiri. pengalaman terunik apa sih Pak yang pernah dialami? Ya, ini yang unik sekali yang kami alami ya di dalam pelaksanaan tugas penyelamatan ya, ini terutama ketika kami pertama kali menghadapi tugas pengaduan masyarakat adanya buaya yang mengancam keselamatan jiwa keluarga mereka. Tugas ini sesuatu yang baru bagi kami, dan kami sebenarnya tidak memiliki keterampilan maupun pengetahuan yang memadai terkait dengan animal rescue ini. Tapi karena demi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, pada akhirnya kami memberanikan diri dan tidak ingin mengecewakan masyarakat walaupun nyawa kami taruhannya. Luar biasa. Alhamdulillah, ya, dengan semangat dan dedikasi kami, kekompakan kami, ya, tugas layanan terkait dengan evakuasi buaya ini bisa berjalan dengan lancar, aman dan selamat, dan bahkan penyelamatan atau evakuasi buaya ini justru terulang hingga saat ini sudah 3 kali yang kami lakukan, dan semuanya alhamdulillah bisa berjalan dengan sukses. Ini hewan buas dan sudah 3 kali dilakukan? Benar sekali, ini buaya, dan buaya di daerah kami ini bukan buaya yang jinak ya, karena termasuk buaya muara ini termasuk ganas dan termasuk juga binatang yang dilindungi. Sehingga kalau kami melaksanakan tindakan, tentunya juga harus memperhitungkan bagaimana keselamatan buaya itu sendiri maupun juga keselamatan kami juga. Kira-kira demikian. Baik, luar biasa sekali Pak Eko. Tentunya cerita-cerita Pak Eko ini juga bisa menginspirasi para anak-anak muda yang ingin menjadi pemadam kebakaran, yang tentunya juga harus berjiwa besar untuk juga gemar menolong, kemudian juga mempunyai keterampilan-keterampilan yang harus terus diperbarui. Terima kasih banyak Pak Eko atas informasinya dan telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Malam. Selamat beristirahat Pak Eko. Terima kasih kembali. Kobra. Dapat. Pak, jangan lupa sini. Iya. Ular kobra. Kak lepas. Kira lepas. Bawa ya. Oke. Baik, hari ini Minggu 21 Maret 2021 jam 9.00 waktu Indonesia Tengah. Kita menindaklanjuti laporan dari warga RT 16 Jewata Laut Bapak Amiruddin mengevakuasi ular jenis piton yang telah memangsa anak ayam 11 ekor. Ini sudah kita amankan, ya, kita masukkan di dalam karung. Setelah itu untuk dilepas kembali di hutan kota daerah Gunung Selatan. Good job, bravo, terima kasih, selamat bertugas. Bravo Damkar Tarakan.